asam urat atau hiperuriksemia, yaitu kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita. Berapa kadar yang dianggap seseorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, apa kabar? Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang asam urat atau hiperuriksemia, yaitu kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita. Berapa kadar yang dianggap seseorang menderita asam urat? Ya, antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda, tetapi secara umum jika kadarnya lebih dari 7 miligram per desiliter, berarti dia mengalami kondisi beresiko asam urat ya. Nah, sekarang siapa yang lebih sering terkena asam urat? Tadi sudah saya sebutkan, kebanyakan adalah lansia atau manula. Namun juga akhir-akhir ini mereka yang mengalami diabetes ya, itu juga bisa meningkat asam uratnya, karena kondisi diabetes merubah semua standar biokimia darah, termasuk adalah asam urat, kolesterol, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau kondisi ini terjadi? Ramuan herbal apa? Yang pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa kita bisa menggunakan atau mencegahnya dengan mengurangi asupan kacang-kacangan ataupun jeroan. Mengapa? Karena di dalamnya banyak mengandung zat purin. Apa itu purin? Purin itu bagian penyusun dari DNA atau RNA kita. Kita sebut sebagai nukleotida atau nukleosid. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara terapi asam urat menggunakan herbal. Yang pertama, kita perlu mencari herbal yang bersifat diuretik atau herbal yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan air kencing sebanyak-banyaknya dari tubuh kita, tetapi harus dikompensasi dengan asupan minuman air putih ya yang cukup. Supaya apa? Supaya air ini melarutkan asam urat lalu dibuang lewat kencing, yang itu kemampuan kencingnya ditingkatkan dengan jenis herbal-herbal yang bersifat diuretik. Contohnya apa? Kumis kucing misalkan. Kumis kucing bisa kita pakai karena di dalam kumis kucing itu banyak mengandung kalium ya. Kalium inilah yang memiliki efek meningkatkan produksi air kencing kita, yang diharapkan dengan air kencing yang meningkat produksinya, maka asam urat itu akan keluar bersama dengan air kencing kita. Ini yang disebut dengan mekanisme urikosurik. Jadi meningkatkan pembuangan asam urat melalui urin. Dan kedua herbal tadi bisa kita gunakan baik dalam bentuk tunggal ataupun campuran, artinya kombinasi seledri dengan kumis kucing. Karena yang kedua tadi selain kumis kucing juga seledri, sama seledri juga mengandung kalium. Jadi prinsipnya sobat sehat, herbal-herbal yang mengandung kalium di dalamnya ya, itu bisa dipakai untuk terapi kondisi asam urat dengan mekanisme urikosurik tadi, yaitu mengeluarkan asam urat lewat air kencing yang lebih banyak lagi, dengan cara mengkompensasi asupan air minumnya juga harus ditingkatkan sobat ya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya asam urat ini ya, itu meskipun kita tidak mengkonsumsi jeroan ataupun kacang-kacangan tadi, dia tetap diproduksi. Mengapa begitu? Karena setiap hari ya, tubuh kita ini melakukan proses pembongkaran protein dan juga nukleosid atau DNA tadi, DNA atau RNA. Nah, hasil dari pembongkaran ini mesti menghasilkan purin. Begitu. Mesti menghasilkan purin. Nah, artinya apa? Sebetulnya mekanisme di dalam tubuh kita itu juga berusaha untuk menyeimbangkan. Dengan cara apa?
dengan cara mengurai asam urat itu ya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Itu menggunakan enzim urikase. Ya, enzim urikase ini banyak terdapat pada bagian usus halus kita. Ya, usus halus kita ini ada enzim urikase. Hanya kemampuan enzim urikase untuk mengurai asam urat itu kecil. Ya, artinya apa? Masih banyak asam urat di dalam tubuh kita yang cara mengeluarkannya itu dominan melalui air kencing, bukan melalui proses pembongkaran atau proses penguraian di usus halus kita lewat enzim urikase. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini sedang menderita asam urat, saya sarankan yang pertama memang harus banyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, gunakan herbal-herbal seperti kumis kucing ataupun seledri untuk meningkatkan pembuangan asam urat lewat air kencing kita. Ini adalah resep yang pertama dengan herbal. Lalu resep yang kedua apa? Nantikan pada sesi berikutnya yang berkaitan dengan kemampuan herbal untuk menghambat produksi asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.